menanamkan sebuah chip di lengan tangannya. Hal itu ia lakukan agar mudah teman-temannya mendeteksi keberadaannya saat ia menyerang para teroris. Kemudian ia meminjam jam tangan rekannya untuk mencocokkan timer antara 2 jam tersebut. Setelah itu pria tampan pun berkemas. Ternyata pria tampan sudah janjian dengan bos teroris. Mereka akan ketemuan di suatu tempat. Saat ia telah sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba handphone pria tampan berdering. Ia pun mengangkat telepon genggam itu dan ternyata itu adalah telepon dari bos teroris. Ia meminta agar pria tampan mengikuti arahannya. Di seberang ada mobil. Kendarailah mobil itu untuk menuju ke tempatku. Pria tampan pun manut saja guys. Mobil itu pun dijalankan. Setelah sampai di parkiran pusat kota yang sangat ramai, pria tampan pun diminta untuk ganti mobil. Ia pun mencari mobil yang dimaksud oleh bos teroris tersebut. Kemudian ia naik di dalam mobil itu dan menjalankan mobil itu guys. Ia diminta untuk menuju pusat pembelanjaan terbesar di kota India. Pria tampan pun mengikuti. Lalu lagi-lagi ia diminta untuk ganti mobil. Pria tampan pun menuju ke mobil yang dimaksud dan menjalankannya kembali. Kali ini pria tampan diminta untuk berhenti di sebuah museum. Kemudian ganti mobil lagi. Pria tampan pun menaiki mobil tersebut, kemudian menjalankannya. Kali ini pria tampan diarahkan menuju bangunan tua bersejarah. Sesampai di seberang bangunan itu, pria tampan pun diminta untuk turun, lalu lagi-lagi berganti mobil. Pria tampan pun menaiki mobil kode itu guys. Dan rekan-rekan pria tampan di kantornya pun memantau terus kemana pergerakan pria tampan. Ternyata ia menuju ke sebuah kapal. Pria tampan diantar oleh sebuah skibot menaiki kapal feri yang besar guys. Pria tampan pun mengikuti, tapi ketika memasuki kapal itu tiba-tiba tangannya diborgol. Pria tampan hanya diam dan manut saja guys, mengikuti skenario bos teroris itu beserta cikunek-kuneknya. Rekan-rekan pria tampan yang memantau pergerakan pria tampan dari kantor pun mengabari rekan lainnya yang sudah standby di laut. Ia pun langsung mengenakan kostum penyelaman. Rupanya para tentara itu juga sudah melakukan skenario untuk menjebak teroris itu. Kemudian ketua teroris pun membuka laptopnya. Dengan bangga ia bercerita kepada pria tampan tentang rencana kejahatannya. Mobil-mobil yang kau kendarai tadi dan aku suruh parkir di pusat-pusat keramaian itu sudah aku pasang bom waktu. Tempat-tempat keramaian yang sudah kau tuju tadi sangat strategis bukan untuk kita ledakkan. Terangnya kembali kepada pria tampan. Dengan tatapan mata piciknya ia pun berkata, pergerakanmu tadi sudah direkam oleh anggotaku dan nanti Menteri Keamanan Dalam Negeri ini akan menyebarluaskan tentang rekaman itu. Sehingga semua orang di negara India akan percaya bahwa kau adalah antek-antek teroris. Bagaimana pendapatmu? Rencanaku ini sangat spektakuler sekali, bukan? Ku yakin Menteri Pertahanan itu nantinya akan naik jabatan. Dan hal itu tentu akan menjadikan kami sangat leluasa untuk menguasai negara India. Pria tampan pun melongo guys mendengarkan rencana kejahatan mereka itu. Namun pria tampan tetap diam saja. Ia masih fokus mendengarkan cita-cita yang diutarakan oleh ketua teroris itu. Kalau begini keadaannya, sepertinya pria tampan harus berpikir keras bagaimana caranya untuk menghentikan semua jebakan bom yang telah dipasang oleh ketua teroris itu guys. Sementara itu rekan pria tampan seorang tentara tadi sudah menyelam ke lautan. Ternyata ia akan memasang bom waktu di bawah kapal yang ditumpangi oleh ketua teroris tersebut. Bom waktu itu akan meledak dalam waktu 15 menit dari sekarang. Dapatkah pria tampan lolos dan menyelamatkan diri dari bom waktu itu? Untuk dapat terus mengikuti kelanjutan ceritanya, jangan lupa saksikan part selanjutnya hanya di Snack Video.